Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini Danco akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Persis Solo terlalu over. Nah, lihat ini dulu Persis Solo seharusnya. Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, Persis Solo kali ini sangatlah over ya menurut pandangan kami. Over dalam arti itu pembelian soal pemainnya. Nah, menurut pandangan kami Persis Solo itu harus bisa melihat kebutuhannya itu apa saja. Bahkan Persis Solo sendiri ini memiliki banyak sekali pemain-pemain bintang dari Liga 1 maupun Liga 2. Woi, Persis Solo dengan hadirnya investor baru yang bernama Mas Kaisang Erick Thohir itu menurut pandanganku kombinasi yang cukup pas antara kaum milenial dan yang satu itu Pak Erick Thohir itu kaum yang sudah mengerti persepak bolaan Indonesia itu seperti apa. Wah, Pak Erick Thohir juga sudah pernah melalang lintang sampai ke Inter bahkan. Nah, dengan hadirnya para konglomerat ataupun artis-artis masuk ke dalam dunia sepak bola, ini menurut pandanganmu memiliki dampak gimana, Cuk? Kedepannya sepak bola Liga 2 ini. Ya benar ya, karena memang kita lihat itu dulu Liga 2 kan ya seperti yang sering kita bicarakan, identik dengan klub miskin, klub nunggak gaji, masalah pengaturan skor mafia, bahkan intimidasi dan lain-lain. Kotor lah kalau dalam bahasanya itu. Dengan datangnya para investor dari kalangan penis dan artis ini kan setidaknya menimbulkan efek yang bagus ya. Jadi Liga 2 itu tidak akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia, tidak akan dicap buruk lagi lah oleh masyarakat Indonesia, karena memang ya tahu sendirilah ya, skandal sepak bola gajah itu ada di Liga 2, skandal ngaturan skor dan lain-lain lah, Figit Waluyo itu di Liga 2 dan lain-lain. Nah, dengan hadirnya ini kan semoga nanti kedepannya nggak ada lagi lah istilah-istilah seperti ini. Benar-benar sepak bola ini menjadi industri yang bisa dinikmati segala kalangan elit, kalangan menengah, kalangan bawah, dan kalangan muda, kalangan tua, anak-anak, ibu-ibu dan lain-lain. Ya betul, kalau itu saya setuju dan saya sepakat ya. Nah, dari kita mulai kembali lagi ke topik pembicaraan ini. Persis Solo sendiri ini menurut pandanganku terlalu over dalam pembelian pemain, karena kok kurang sih gitu loh Mas. Pandanganku tuh itu kan sudah terlalu banyak bintang ya. Bahkan nanti menurut pandanganku cadangan pun bahkan pemain bintang, bahkan itu gimana ya, kalau kita lihat uji coba kemarin dengan Persika Karanganyar, menurut pandanganku permainan Persis itu pun kurang greget gitu loh, ataupun gimana ya ini, atau ya saya nggak tahu ya ini racikan pelatihnya seperti apa. Saya juga kurang paham soal racikan pelatih ini maksudnya gimana, saya juga kurang paham. Tetapi yang saya amati dari Persis Solo sendiri ini masih ada perlu yang dibenahi gitu loh. Nggak hanya soal pembelian pemain sih kalau menurut pandanganku. Nah, kali ini saya akan sebutkan dulu ya pemain depan Persis Solo ini, bahkan ada 11 pemain yang menurut pandanganku ini adalah pemain top lah, ibaratkan bintang-bintang lah. Ini ada 11 loh. Heri Susanto yang pertama, Rivaldi Bauwo yang kedua, Miftahul Hamdi yang ketiga, Irfan Jauhari yang keempat, Aska Fauzi ini yang kelima, Yusa Nugraha ini adalah pemain muda dari Belanda didatangkan. Terus ada Marinus Wamenar, ini adalah ya tahu sendiri ini bintangnya timnas dulu waktu AFF. Nah, terus ada Ahsanul Rizal, Beto Gonçalves, Agi Pratama dan Wahyu Agung. Itu ada 11 pemain loh numpuk di lini depan. Ataukah itu akan digunakan semuanya? Kalau menurut pandanganku kan tidak ya toh. Nah, ini menurut pendapatmu gimana tuh 11 pemain numpuk di lini depan Persis Solo sendiri? Wah ngeri ya John. Ini kalau dibuat Master Liga ini wah striker semua ini. 11 line up itu gak ada back, gak ada tengah, gak ada striker semua. Karena memang ya kalau dipasang semua lah, tapi kan kemungkinan nanti enggak lah. Udah seperti John tadi omongkan kan ya, nanti bahkan pemain bintang level timnas dan lain-lain itu bisa jadi cadangannya Persis Solo. Yang paling mungkin paling mengesankan atau paling wah itu kan
Persisolo merupakan klub dengan market value terbesar ya di Liga 2 atau bahkan di Indonesia untuk sekarang ini. Nah, mungkin bisa dicek di transfermarket.com ya. Wah, karena skuadnya ya ngering-rong. Ini bahkan isunya itu mau mendatangkan pemain lagi. Isunya itu ya ada Ferdinand Sinaga, ada Mark, ada Fabian dan lain-lain lah. Ayo sangar lah ya. Ya betul sekali. Dengan mendatangkan pemain lini depan lagi, menurut pandanganku ya apakah kurang gitu loh. Nah, tetapi saya hanya ingin mengingatkan ini kembali bagi Persisolo ini. Nah, Persisolo sendiri ini pun perlu adanya fasilitas yang menurut pandanganku itu mumpuni, ataupun fasilitas yang menurut pandanganku itu untuk jangka panjang tim. Saya pernah berkata berulang kali ya, soal pemain ini hanya sementara, tetapi tim kebanggaan ini selamanya. Nah, kalau cuma pemain-pemain bintang itu ya cuma hanya lewat aja, mereka itu cuma hanya demi gaji gitu loh. Kalau menurut pandanganku pribadi soal pemain itu bisa mencontoh Persik Kediri dulu, kalau cuma target lolos Liga 1 dengan mengandalkan pemain yang modal nekat ngotot itu bisa lolos Liga 1. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi lebih ke pembangunan fasilitas sih kalau Persisolo. Nah, seperti akademi yang mumpuni, yang layak lah, ataupun yang profesional, terus pembangunan training ground bagi nanti latihan Persisolo ataupun akademinya, terus pembentukan usia muda dari mulai usia 10 tahun dari mulai Nah, agar apa? Agar Persisolo sendiri itu punya legenda yang bisa disebut memang itu dari bener-bener kecil itu binaan dari Persis, besar di Persis, nanti bisa berkarir di tim lain berjaya, ataupun di luar negeri kembali lagi ke Persisolo gitu loh, ataupun sampai pensiun di klub Persisolo, itu bisa jadi legenda. Lah, selama ini Persisolo belum pernah punya legenda tersebut dengan kriteria tersebut gitu loh. Nah, menurut pandanganku sih itu harus bisa dilakukan Persisolo dengan jangka waktu cepat ini, karena memang kalau saya lihat-lihat ternyata budget dari Persisolo sendiri ini limiter, ternyata tidak bisa habis gitu, makanya unlimited gitu. Ternyata beli pemain-pemain dengan harga yang menurut pandanganku kurang masuk akal aja bisa. Kalau cuma bangun fasilitas-fasilitas kecil itu ya pasti sangat enteng lah, gampang gitu loh. Menurut pandanganmu gimana ini, Cuk? Ya bener ya, yang ya kita kan nggak, ya sebenarnya cuma saran sih benar, tapi yang ngomong seperti ini tuh nggak cuma kita sebenarnya. Kita lihat di Twitter, bahkan fan Persisolo sendiri itu banyak yang bertanya atau memberi saran kepada pemilik Persisolo sekarang bahwa klub ini memang membutuhkan pondasi jangka panjang. Ya, yang kita lihat atau klarifikasi dari beberapa pihak itu kan memang Persisolo sudah merencanakan John hal-hal yang seperti ini ya, pembentukan akademi, pembangunan fasilitas training ground dan megastore dan lain-lain. Itu bahkan bis Persisolo sebenarnya sudah direncanakan, tapi kan memang target Persisolo saat ini mutlak harus lolos Liga 1 sebelum ulang tahun Persis ke 100 tahun lah, sebelum 2023 ya. Oke lah, oke. Mungkin dengan over pemain ini ya lah, nggak apa-apa lah. Mungkin kalau untuk saat ini sih ya oke saja. Mung ya ini sebenarnya sudah cukup banget lah untuk lolos Liga 1 ya. Kalau untuk lolos Liga 1 sebenarnya sudah cukup banget. Bahkan mau juara Liga 1 aja bisa loh kalau dengan materi seperti ini. Ya, kita berharapan ya nanti setelah promosi program-program Persisolo jangka panjang ini bisa terrealisasi sih. Ya betul. Nah, kalau soal tadi realisasi program jangka panjang Persis, memang saya akuin ya, Persisolo ini sudah punya jangka panjangnya seperti apa. Bahkan saya juga sangat tahu yang dipaparkan oleh pemilik Persisolo itu seperti apa nanti jangka panjangnya. Ya memang sih program-programnya bagus, tetapi kalau jika hanya untuk lolos Liga 1 saja dengan materi pemain yang menurut pandanganku yang dipunyai sekarang ini sudah sangat cukup lah gitu loh. Maksudnya nggak perlu nambah-nambah lagi pemain banyak, main bintang-bintang. Itu kalau menurut saya pribadi.
Kalau hanya yang kalian menonton di awal-awal tadi ya monggo terserah. Kalau menurut pandangan saya pribadi itu dengan materi pemain yang seperti ini sudah sangat cukup untuk lolos Liga 1 ataupun ya hanya juara Liga 1 juara Liga 2 itu sudah cukup. Apalagi Persis ini kalau menurut pandanganku dengan klub termahal mungkin masuk 5 besar ya. Seluruh klub Liga 1 itu Persis itu masuk 5 besar, dengan klub termahal itu Persis Solo itu masuk. Apalagi kan seperti itu, harusnya ya bisa lah kalau cuma Liga 1. Nah, dengan nanti juga diimbangi fasilitas-fasilitas yang mumpuni juga seperti training ground, terus akademi. Nah, itu yang kami tekankan lebih seperti itu sih Persis Solo ke depannya nanti. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.